Raja Pedang, Jilid 20 Episode 1, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Aneh sekali. Kalau tadi ia bersikap manis dan genit di depan Beng San, kini dia berubah menjadi galak dan suara serta pandang matanya penuh ancaman. Beng San seorang bocah tabah dan bugal nakal, mana ia kenal takut. Ia mengerahkan tenaga dan berusaha menarik tangannya, akan tetapi tak berhasil. Malah cekalan wanita itu makin erat. Aku tak pernah belajar silat, jawab Beng San akhirnya karena tangannya yang dipegang terasa sakit. Bohong, kalau tidak mengaku akan kupatahkan tanganmu. Ia memijat makin keras sehingga terdengar bunyi kretek pada tangan Beng San. Anak itu meringis kesakitan. Baiknya wanita itu tidak sampai mematahkan tulang-tulang tangannya, akan tetapi tangannya terasa sakit sekali. Anehnya wanita itu nampak terheran-heran dan memandang tajam. Iblis cilik, kalau tak pernah belajar silat, kau tentu sudah mampus. Di tubuhmu ada hawa panas, dari mana kau peroleh? Diam-diam Beng San terheran-heran. Wanita ini aneh sekali. Juga kepandaiannya seperti iblis. Mungkin betul-betul kuntilanak, bukan manusia. Kalau manusia, bagaimana agaknya bisa tahu segala? Aku pernah disiksa makan sebuah pil oleh seorang tosubau bernama Siok Tincu. Wanita itu melepaskan pegangannya dan dengan terheran-heran ia menatap wajah Beng San. Lalu kembali ia memegang tangan yang tadi dicengkeram dan kini tangan itu diperiksanya baik-baik. Aneh, kau dipaksa makan pil oleh Siok Tincu. Lalu bagaimana? Badanku terasa panas seperti dibakar. Selanjutnya aku pingsan dan ketika sadar kembali, aku merasa tubuhku dingin sekali seperti direndam dalam es. Bohong, Hekwa Kuibo menamparkan dan Beng San terjungkal. Akan tetapi anak itu bangun lagi, membuat Hekwa Kuibo makin heran. Kenapa anak ini memiliki daya tahan yang begini luar biasa? Kau bilang badanmu panas sampai pingsan. Bagaimana setelah sadar menjadi dingin? Kini Beng San marah-marah. Perempuan atau siluman ini keterlaluan sekali. Dengan metenteng dia berdiri dan membentak. Kau ini jahat benar. Mau bertanya atau mau tak percaya? Kalau tidak percaya, jangan bertanya. Pukul boleh pukul. Mau bunuh boleh bunuh. Kenapa membuat capai mulut? Tanya-tanya segala. Kalau tidak percaya. Hekwa Kuibo makin terheran dan kagum. Belum pernah ia bertemu dengan seorang bocah seaneh ini. Dia sendiri seorang tokoh besar yang sering kali diherani dan dikagumi orang. Akan tetapi sekarang ia malah heran dan kagum kepada seorang bocah. Hal ini memang ada sebab-sebabnya. Hekwa Kuibo adalah seorang tokoh besar yang jarang mau berurusan dengan dunia ramai. Apalagi memperdulikan seorang bocah seperti Beng San ini. Hanya saja, ketika tadi ia melihat Beng San, ia menyaksikan hawa kemerahan yang terang sekali terbit dari hawa yang kang yang amat kuat dari tubuh bocah ini, maka ia mengerti bahwa anak ini adalah seorang ahli yang kang atau setidaknya di dalam tubuhnya terkandung sesuatu yang mengeluarkan hawa itu. Karena sudah menjadi wataknya tidak suka melihat orang-orang lihai di dunia ini di samping dia sendiri dan muridnya, maka timbul maksud hatinya untuk membunuh Beng San. Maka tadi ia sengaja membawa lari Beng San dengan cepat untuk membunuhnya. Karena pegangannya tadi mengandung saluran tenaga mematikan. Alangkah herannya ketika melihat Beng San hanya tersengal-sengal saja dan tidak mati. Lebih-lebih lagi herannya ketika ia meremas tangan Beng San. Ada daya tahan yang luar biasa yang mencegah tulang-tulang anak itu remuk. Inilah luar biasa, dia sendiri seorang ahli yang kang. Masa tak dapat menguasai hawa di tubuh anak ini? Demikianlah, maka Hekwa Kuibo jadi ingin sekali mengetahui keadaan Beng San. Di samping ini, ada juga rasa sukanya kepada bocah ini, bocah aneh yang amat pemberani, bahkan yang suara cegahannya sudah membuat ia menurut, yaitu ketika ia Kuatin Siong dan puterinya. Ada pengaruh yang amat ganjil dalam suara anak ini ketika mencegahnya tadi. Kurang ajar, aku sudah cukup bersih, tak perlu mandi. Tiba-tiba Beng San tertawa bergelak. Ia mendapat kesempatan untuk membalas menghina orang atau siluman ini. Bersih katamu, ha, rambutmu penuh kutu busuk, masih berani bilang bersih. Merupakan pantangan bagi Hekwa Kuibo kalau ia dicela orang, apalagi tentang kebersihan atau kecantikannya. Entah sudah berapa banyaknya orang mati di tangannya hanya karena kesalahan mulut menyatakan bahwa ia sudah tua, tidak cantik dan lain celaan lagi. Sekarang ia pun amat marah. Akan tetapi karena pribadi Beng San menimbulkan keheranan dan kekaguman, ia tidak segera turun tangan, hanya bertanya dengan suara dingin. Kau bilang rambutku penuh kutu busuk. Apa buktinya? Beng San masih tertawa-tawa. Kau tadi menggaruk-garuk kepalamu. Itulah tanda bahwa rambutmu banyak mengandung kutu busuk. Aku berani bertaruh bahwa di situ bersarang banyak kutu busuk dengan telur-telurnya. Sapu tangan di tangan Hekwa Kuibo bergerak dan tahu-tahu ujungnya telah melibat leher Beng San. Baiknya wanita aneh ini hanya menakut-nakuti saja.
Kalau ia menggunakan tenaga, dalam sedetik leher itu akan putus. Namun Bengsan maklum bahwa nyawanya terancam. Maka cepat dia mengerahkan tenaga dan berseru. Membunuh anak kecil. Mana bisa dibilang gagah. Mengalahkan musuh tangguh baru bisa dibilang gagah. Akan tetapi mengalahkan diri sendiri lebih gagah lagi. Saking takutnya dia mengeluarkan ujar-ujar Kwa Hongong Hucu yang dicampur dengan kata-katanya sendiri. Ujung sapu tangan itu mengendur dan Hek Hua Kuibo tertawa. Siapa sudi mengambil nyawa tikusmu? Hayo buktikan omonganmu. Kau carilah kutu busuk itu di rambutku. Kalau tidak ada seekor pun hidungmu akan kupotong. Tak perlu kuambil nyawamu. Bukan main kagetnya hati Bengsan. Dipotong hidungnya lebih celaka daripada diambil nyawanya. Apa nanti jadinya kalau dia seterusnya harus hidup tanpa hidung? Menjadi manusia yang menakutkan dan menjijikkan. Dan biarpun dia masih kecil, dia tahu bahwa wanita kuntilanak ini pasti akan membuktikan omongannya. Hayo cepat.